semua yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan Kak Lia dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5 semester yang kedua. Dan pada hari ini ya kita akan belajar pada pembelajaran atau bab yang ke-11 dengan tema kehadiran Allah dalam fenomena alam. Wih, apa maksudnya? Menarik bukan untuk kita bahas hari ini? Sudah tidak sabar untuk belajar ke hari ini? Tentunya sudah siap semuanya ya anak-anak ya untuk kita belajar. Tetapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa untuk membuka belajar kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau boleh pertemukan kami kembali di dalam pembelajaran online agama Kristen. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab yang ke-11. Kiranya Engkau memberkati dimanapun kami belajar. Tuhan Yesus yang berkati, bimbing, dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, tadi Kak Lia sudah bilang ya, temanya sangat menarik ya. Yaitu pada bab yang ke-11 ini kita belajar tentang kehadiran Allah melalui fenomena Allah. Yuk anak-anak semuanya persiapkan ya alat bahan belajarnya. Buku jamrutnya disiapkan, Alkitabnya juga bisa disiapkan. Dan kita akan mulai belajar hari ini anak-anak ya. Kita simak dengan baik, oke? Oke, yuk. Kita sebelumnya akan membuka terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai yang ke-27. Anak-anak semuanya seperti biasa boleh membuka Alkitab kalian masing-masing. Kalian juga bisa melihat layar yang sudah Kak Lia tuliskan ya. Yuk kita pahami bersama, kita simak dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Temanya yaitu angin ribut diredakan. Ayat yang ke-23 berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kami binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, anak-anak kita sudah membaca ya dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai 27 ini. Nah, tadi bercerita tentang apa? Ya, benar, tentang kisah ya ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut di danau Galilea. Nah, ini Kak Lia memiliki satu video untuk kalian bisa lihat dan mungkin juga bisa untuk memperjelas apa maksud dari ayat yang telah kita baca tadi. Anak-anak semuanya bisa melihatnya ya, kita simak, kita dengarkan penjelasannya juga ya. Nah anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus ini adalah seorang nelayan. Dan mereka itu hendak mencari ikan di danau Galilea. Danau Galilea ini adalah danau yang sangat besar. Lalu mereka mulai berlayar pada sore hari. Ya, mereka mencari ikan dari sore hari ya di danau Galilea. Nah, kemudian pada malam hari ya terjadi angin yang besar mengamuk, mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, murid-muridnya sangat takut ya kalau kapal mereka itu koyak dan tenggelam. Sedangkan apa? Tuhan Yesus di situ tidur.
Nah, lalu muridnya meminta tolong, Tuhan Yesus tolong ya, gitu. Tuhan Yesus disuruh bangun. Nah, lalu Tuhan Yesus bangun dari tidurnya, dan kemudian Tuhan Yesus menghardik angin itu. Anginnya disuruh apa? Disuruh diam, disuruh tenang, ya. Dan apa yang terjadi? Nah, anginnya menjadi sangat teduh dan sangat tenang. Lalu Tuhan berkata apa kepada murid-muridnya? Nah, ini Tuhan berkata ini, ya. Mengapa kamu begitu takut, ya? Mengapa kamu ini tidak percaya? Lalu apa, anak-anak? Murid-muridnya pada heran semuanya pada Tuhan Yesus. Kenapa ya kok heran? Ya itu tadi, perbuatannya Tuhan Yesus itu ajaib. Angin saja diam. Lalu apa? Tuhan Yesus kembali tidur. Nah, anak-anak, mengapa ya kok Tuhan Yesus itu tanya ke murid-muridnya kalau mereka itu belum percaya? Padahal kan murid-murid Tuhan Yesus itu sudah seharusnya percaya kepada Tuhan, tetapi kok malah pada takut ya? Padahal kan Tuhan Yesus juga ada di kapal itu. Nah, ternyata para murid itu belum mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Meskipun mereka sudah lama mengikuti Yesus, kemudian Yesus menegur mereka dan menyadarkan akan iman mereka yang kurang percaya akan kemahakuasaan Allah melalui Yesus, anak Allah. Nah, setelah Yesus meredakan angin ribut, nah barulah mereka berseru dan takjub ya dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak akan mungkin Tuhan Yesus itu membiarkan kapal dan murid-muridnya itu tenggelam, sedangkan Tuhan Yesus itu juga ada loh bersama-sama dengan mereka di kapal itu, ya kan? Jadi anak-anak lihat, Tuhan Yesus ada di kapal itu, dan gak mungkin Tuhan Yesus itu membiarkan kalau kapalnya itu tenggelam. Nah, dari ayat yang kita sudah baca tadi itu memberikan pesan bahwa iman yang teguh kepada Allah itu memberikan kuasa, ya, tidak mengenal situasi, ya, dalam segala hal, dalam segala keadaan, manusia itu harus berharap dan mengandalkan kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari kisah Yesus meredakan angin ribut, ya, kita sekarang juga mau belajar bagaimana Allah itu hadir melalui fenomena alam. Sebelumnya, yuk kita pelajari terlebih dahulu makna kata fenomena alam. Nah, anak-anak, apa sih fenomena alam itu? Ya, fenomena alam itu adalah hal yang sangat luar biasa. Terjadinya juga tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, dan itu sangat terlihat mustahil. Nah, secara teologis fenomena alam ini menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus adalah yang paling berkuasa. Jadi, kita dapat memahami bahwa fenomena alam adalah peristiwa alam yang tidak dibuat oleh manusia. Nah, lalu apa saja contoh fenomena alam? Ya, anak-anak bisa pelajari fenomena alam itu ada dua, ya, bisa dibedakan. Yang pertama itu fenomena alam yang berbahaya, ya, dan ada fenomena alam yang tidak berbahaya. Yuk kita lihat apa saja contohnya. Nah, bisa kita lihat ya, contoh fenomena alam yang tidak berbahaya, dan itu terjadi ya setiap hari dan kita bisa rasakan. Ini contohnya yang pertama itu ada sinar matahari. Ternyata sinar matahari itu termasuk fenomena alam loh anak-anak. Nah, adanya sinar matahari ini itu akan menyinari seluruh dunia. Fenomena alam ini sangat bermanfaat ya anak-anak untuk menyinari bumi biar tidak gelap, kemudian bisa mengeringkan pakaian, kemudian juga sumber vitamin D untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua fenomena alam yang tidak berbahaya itu ada air hujan. Ya, seger ya ketika air hujan itu turun, rasanya dingin ya. Nah, air hujan ini juga berfungsi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan biar tidak kekurangan air, biar tidak mati. Dan juga
air hujan ini memberikan persediaan air untuk manusia. Kemudian yang ketiga itu ada angin segar. Allah juga memberikan angin segar yang memberikan kesejukan untuk kita semuanya. Nah, lalu yang kedua itu ada fenomena alam yang dianggap berbahaya. Contohnya apa saja? Contohnya yang pertama itu fenomena alam yang terjadi adalah banjir. Ya, yang kedua ada letusan gunung berapi. Yang ketiga ada angin puting beliung. Nah, itu dianggap berbahaya karena apa? Bisa merusak rumah-rumah ya toh, bisa menghabiskan korban jiwa, orang-orang bisa mati karena adanya fenomena alam yang dianggap berbahaya ini ya anak-anak ya. Nah, kalau tadi ya ada bentuk kehadiran Allah itu melalui fenomena alam yang tidak berbahaya dan yang dianggap bahaya. Nah, kalau yang tidak berbahaya ya tentunya banyak manfaatnya ya untuk kita ya. Tetapi kalau yang dianggap berbahaya, bagaimana Tuhan Yesus bisa menunjukkan kalau Dia itu hadir? Wong banyak rumah rusak, wong banyak kerugian ya dari banjir, letusan gunung Merapi itu tadi. Tapi kok diomongin Tuhan Yesus itu hadir, Allah itu hadir. Ya, bagaimana bisa? Nah, ada beberapa cara loh anak-anak kalau ternyata Allah itu juga hadir dalam situasi yang buruk dan berbahaya. Yuk kita lihat bersama-sama. Ya, walaupun ya fenomena alam yang buruk sekalipun, yang membahayakan sekalipun bagi orang banyak, tetapi Tuhan Yesus itu tetap hadir. Nah, bagaimana Yesus hadir? Nah, dalam keadaan yang buruk, ya toh kita bisa melihat ya Tuhan Yesus itu tetap melindungi dan meluputkan kita dari bahaya. Ya, lalu Tuhan Yesus juga hadir dengan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk orang-orang yang mengalami bencana alam ya, seperti banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Lalu Allah itu juga hadir loh dengan menggerakkan para relawan untuk membantu mereka dengan menjalankan aksi sosial dan mengobati para korban. Dan itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu turut merasakan penderitaan yang manusia rasakan. Dan Allah itu juga menunjukkan sikap berbela rasa. Ya, sudah kita pelajari di materi yang sebelumnya ya. Ini diulang lagi bahwa Tuhan Yesus itu tetap menunjukkan bahwa Ia itu berbela rasa dan diwujudkan dengan banyak hal seperti yang kita telah pelajari. Nah, Allah itu dapat mendatangkan kebaikan dari situasi yang buruk sekalipun akibat fenomena alam. Allah dapat menggunakan ya situasi yang buruk itu untuk meneguhkan iman setiap manusia. Nah, dari adanya fenomena alam yang buruk pun Tuhan mau loh anak-anak kita semuanya ini sebagai anak-anaknya itu menggunakan kesempatan untuk introspeksi diri dan memberikan diri kita supaya kita tetap kepada Allah. Kita tetap berpegang, tetap berpengharapan kepada Allah. Allah sendiri dapat mendatangkan hal yang baik dari situasi yang buruk sekalipun. Oleh karena itu, kita semua didorong untuk bersyukur ya atas apa kebaikan Tuhan melalui kehadirannya dalam fenomena alam. Nah, rasa syukur kita kepada Allah itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan alam yang telah Allah berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menghemat air, ya, menampung air hujan untuk menyiram tanaman, memanfaatkan sinar matahari untuk menyehatkan tubuh kita. Kita bisa berjemur di bawah sinar matahari untuk bisa dapat vitamin D yang baik untuk tubuh kita. Nah, anak-anak, dari apa yang kita telah pelajari hari ini, kita belajar dari kisah Yesus yang meredakan angin ribut. Ya, bahwa kehadiran Allah itu juga bisa melalui fenomena alam yang baik maupun yang buruk ya. Seperti ya ketika fenomena alam yang buruk terjadi,
itu semua orang merasakan juga, bukan hanya kita yang merasakan. Oh, ada banjir, yang kebanjiran cuman kita. Tidak, semua orang itu pasti merasakannya. Dan fenomena alam yang buruk itu pun bukan satu hukuman ya, bukan merupakan hukuman dari Allah kepada manusia. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Allah ya, melalui fenomena alam yang buruk sekalipun, kita terus diingatkan ya bahwa Allah itu tetap hadir untuk kita dan Allah itu selalu menolong kita. Nah, biarlah fenomena alam yang buruk itu bisa menjadi momen untuk kita bisa introspeksi diri, memeriksa diri kita sendiri, dan membaharui diri kita dengan cara yang lebih baik lagi, yaitu dengan apa? Menguatkan iman kita kepada Allah melalui banyak kuasa Allah yang Allah lakukan untuk hidup kita. Dan biarlah kita selalu mengandalkan Allah apapun itu kondisinya ya. Jadi Allah itu hadir di fenomena alam apapun, yang baik, yang buruk, Tuhan Yesus tetap hadir. Tinggal bagaimana kita anak-anak semuanya menyikapinya ya. Dalam hal yang buruk sekalipun, jangan kita, aduh Tuhan, ini kok hukuman darimu sangat berat ya, sampai ada bencana alam, fenomena alam yang buruk ini kok terjadi begitu ya. Itu bukan satu hukuman dari Tuhan, tetapi kita harus berpikir sebaliknya. Kita harus berpikir yang baik. Oh, ketika Allah memberikan fenomena yang buruk, itu merupakan satu momen untuk kita. Oh, mungkin kita terlalu banyak membuang sampah sembarangan sehingga banjir itu datang. Ya, jadi ada introspeksi diri, ada perbaikan diri, dan kita ingat bahwa Allah itu tetap hadir walaupun itu dalam fenomena yang buruk sekalipun. Tuhan Yesus tetap menolong kita, ya. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai hari ini. Dan ingat ya, walaupun situasi yang buruk sekalipun, Tuhan Yesus itu tetap hadir untuk kita semuanya. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus selalu bersyukur serta berharap kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yuk anak-anak, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam belajar online kami pada hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati dimanapun kami berada, dimanapun kami sekolah. Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali pada pembelajaran online selanjutnya. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mau belajar, sudah mau memahami pada pembelajaran yang ke-11 ini. Kita jumpa pada materi berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Bye-bye.